kembali kolaborasinya. Walaupun mungkin nanti banyak, saya akan jelaskan apa hubungannya aviation sama ekonomi kreatif. Tetapi terima kasih Pak Denon, akhirnya bisa berkolaborasi tentunya dalam mendukung industri kreatif Indonesia. Penghormatan saya juga kepada Tuanku Iskandar Muda, CEO dari Heli Expo Asia, kemudian Pak Dedi dari PT KAI, kemudian juga PT KAI juga sudah berkolaborasi dengan kami, betul sekali tadi yang disampaikan, dipaparkan. Jadi ada beberapa stasiun yang kita branding sama-sama, baik itu untuk karakter Jumbo kalau tidak salah, dan beberapa karakter kartun IP lainnya, termasuk juga puluhan gerbong kereta. Cuman memang Pak Dirut KAI bilang jangan sering-sering, karena waktu itu kan stiker kereta gerbongnya itu dibantu, karena biaya stiker satu kereta itu tidak semurah kereta stiker motor ya Pak ya, cukup mahal ya. Tapi terima kasih waktu itu dukungan dari KAI sehingga kita bisa menampilkan IP karakter yang dibuat oleh anak-anak Indonesia. Kemudian Bu Desi dari founder Museum of Toys, terima kasih Bu. Kemudian juga Bung Evan dan Mbak Atina dari Recycle Experience Rexpi, terima kasih, luar biasa. Ini juga menjadi kebanggaan kita, bagaimana tadi juga sudah disampaikan, dari bahan-bahan bekas recycle bisa menjadi seni yang menampilkan, juga mempunyai mempunyai keunggulan tersendiri, dan ini juga banyak diminati karena di global, di seniman internasional juga banyak berkolaborasi dengan berbagai macam industri, terutama juga dari seni instalasi ini. Kemudian tadi ada Bung Iqbal dari MRT Jakarta. Terima kasih juga bahwa kami juga sudah sering berkolaborasi, termasuk film Jumbo ketika itu untuk ada di MRT Jakarta. Tentu ke depan akan banyak sekali kolaborasi yang akan dilakukan baik dengan PT KAI, dengan juga MRT untuk mendukung para pegiat ekonomi kreatif di Indonesia. Kemudian Bung Mendi dari IDEA, dari MDD Consulting, terima kasih. Tadi juga benar sekali bahwa sekarang IP bisnis di Indonesia ini berkembang dengan sangat pesat. Dan tentunya hadirin sekalian yang hadir pada hari ini, termasuk rekan-rekan media. Kami hadir hari ini didampingi oleh Sesmen, Bu Desi Ruhati, kemudian juga Deputi Bidang Pengembangan Strategis, Kang Cecep, kemudian Direktur Fasilitasi Infrastruktur, Pak Fahmi, dan juga Pak Nurul Huda, serta Pak Mulyanto yang tadi jadi moderator. Pertama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena alhamdulillah hari ini kita berkumpul dalam acara penutupan Hexia, pameran helikopter terbesar Asia Tenggara yang diselenggarakan pada tahun 2025 ini. Dilaksanakan selama 5 hari dan puluhan, belasan ribu kan yang hadir, belasan ribu yang hadir, termasuk yang mengikuti melalui media. Dan ini merupakan acara yang sangat penting, tidak hanya terkait dengan konektivitas, tetapi dalam mendukung industri kreatif di Indonesia. Apresiasi setinggi-tingginya untuk Pak Denon, karena bisa menyelenggarakan sebuah acara yang mungkin secara masyarakat umum tadinya dianggap ini sesuatu yang spesifik, tetapi dengan dikemas, melibatkan berbagai seniman, melibatkan industri kreatif, sehingga semakin dekat dengan masyarakat. Tepuk tangan untuk Pak Denon. Jadi sedikit Bapak Ibu sekalian tentang ekonomi kreatif. Jadi ekonomi kreatif ini selalu berkembang di sebuah negara yang budayanya, akar budayanya sangat kuat. Kita tahu Amerika dengan Hollywoodnya, akar budaya mereka adalah dari Inggris dan Perancis, negeri asal Pak Denon. Kemudian juga Jepang juga kita tahu juga berkembang
film-film dan industri kreatif seperti Pokemon yang tadi disampaikan dan lain-lain, itu karena akar budayanya juga kuat. Kemudian juga India dengan Bollywoodnya itu juga akar budayanya kuat. Kemudian terakhir adalah Cina dan Korea Selatan dengan K-pop-nya. Artinya tren dunia akan terus mencari negara-negara yang mempunyai akar budaya kuat. Tetapi kalau budaya itu hulunya, hilirnya, ketika budaya itu hulunya, kemudian turunannya disentuh inovasi, teknologi, disitulah industri kreatif akan muncul. Nah, kita tahu Indonesia mempunyai akar budaya yang sangat kuat dengan variasinya yang jumlahnya luar biasa. Di 514 kabupaten kota, 38 provinsi, semuanya mempunyai beragam budaya yang kalau diturunkan akan menjadi beragam industri kreatif, ya. Dan nanti kalau kita lihat setelah dunia trennya bergeser dari Amerika ke Jepang, kemudian ke India, kemudian timbul lagi Cina, kemudian Korea Selatan, tren dunia akan mencari untuk negara berikutnya. Nah, disinilah Indonesia sangat berpeluang untuk menjadi salah satu negara yang industri kreatifnya tidak hanya dikenal di Indonesia, tetapi juga akan mendunia. Nah, untuk itulah Presiden Prabowo membentuk sebuah kementerian khusus untuk pertama kalinya, walaupun sebelumnya digabungkan dengan pariwisata, tapi kali ini dibentuklah sebuah kementerian yang diberi nama Kementerian Ekonomi Kreatif. Di dalam Kementerian Ekonomi Kreatif ada 17 subsektor ekonomi kreatif, ada klaster yang berbasis kreativitas yang berbasis budaya, ada kreativitas berbasis budaya misalnya fashion, kuliner, kerajinan atau kriya, kemudian berbasis desain, ya, berbasis desain tadi seperti berbagai macam desain termasuk DKV, termasuk desain produk. Tadi kalau budaya juga termasuk seni pertunjukan dan lain-lain. Ada yang berbasis media seperti TV, film, musik, radio dan seterusnya, fotografi. Kemudian juga ada yang berbasis digital. Nah,